Sebelum lanjut videonya, yuk like, comment, subscribe, dan share videonya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar yang isi konten tetap semangat buat konten-konten berikutnya. Halo adik-adik, berjumpa kembali di channel YouTube Irama Widya. Sekarang kakak akan menunjukkan cara mengerjakan AKM numerasi ya. Tapi sebelum itu kakak jelasin dulu apa AKM numerasi itu. AKM numerasi adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Kemudian konten yang dibahas atau soal-soal yang akan keluar di AKM numerasi itu meliputi 4 topik ya adik-adik. Ada bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, kemudian data dan ketidakpastian. Bagaimana dengan bentuk soalnya? Bentuk soal AKM numerasi itu sama dengan AKM literasi. Jadi ada 5 bentuk ya. Pilihan ganda kompleks, isian singkat, menjodohkan, dan uraian. Nah, mungkin itu saja ya adik-adik pengantarnya. Ya adik-adik, sekarang kakak simulasikan ya bagaimana cara menjawab soal AKM numerasi karena berbasis komputer ya. Nah, pertama adik-adik harus mengisi apa yang diminta di sana ya. Salah satunya nama peserta. Adik-adik tuliskan nama pesertanya. Kemudian nanti ada pilihan jenis kelaminnya. Kemudian mata ujiannya, karena sekarang kita sedang simulasi AKM numerasi, kita isi AKM numerasi. Selanjutnya adik-adik isi juga tanggal lahirnya ya. Kemudian adik-adik nanti diminta mengisi token. Dari mana adik-adik mendapatkan tokennya? Nanti dari ibu atau bapak guru yang mengawas pada saat pelaksanaan AKM numerasinya ya. Setelah diisi seluruhnya, pastikan semuanya terisi seluruhnya ya. Karena kalau misalnya tidak terisi, nanti pada saat adik-adik mengklik berikutnya, ini tidak akan bisa. Kakak klik berikutnya. Nah, sudah muncul ya adik-adik soalnya. Sekarang langsung saja kita lihat nomor 1 ya adik-adik. Nah, soal nomor 1 ini kontennya mengenai bilangan, kemudian bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks. Jadi nanti adik-adik harus mencentang dari pernyataan apakah pernyataan itu benar atau salah. Kita mulai dari soal nomor 1. Kakak bacakan dulu soalnya ya. Mirna, Rifa, dan Doni membeli pizza yang berukuran sama. Mirna sudah memakan 2/3 bagian pizza. Rifa sudah memakan 3/4 bagian pizza. Doni sudah memakan 4/6 bagian pizza. Tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan pertama, pizza yang sudah dimakan Mirna lebih banyak daripada Rifa. Pernyataan yang kedua, Doni dan Mirna memakan pizza sama banyak. Pernyataan yang ketiga, Rifa menyisakan pizza paling sedikit. Nah, adik-adik, soal ini termasuk soal untuk membandingkan bilangan pecahan. Jadi hal yang harus dilakukan pertama oleh adik-adik adalah dengan menyamakan penyebutnya. Kakak tulis dulu ya. Tadi di soal disebutkan bahwa Mirna sudah memakan 2/3 bagian. Kemudian Rifa 3/4 bagian dan Doni
4/6. Nah, dari sini kelihatan ya adik-adik bahwa penyebutnya itu 3, 4, 6. Untuk membandingkan bilangan pecahan, kita harus menyamakan penyebutnya. Nah, menyamakan penyebutnya dengan cara mencari FEB dari bilangan 3, 4, dan 6. Nah, FEB-nya itu adalah 12. Jadi kita tulis dulu ya, per 12, per 12, per 12. Nah, untuk pecahan yang pertama, karena 3 dikali 4 itu hasilnya 12, sehingga pembilangnya juga harus dikali 4. 2 dikali 4 hasilnya 8. Kemudian pecahan yang kedua, karena 4 dikali 3 itu hasilnya 12, sehingga pembilangnya juga harus dikali 3. 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian pecahan yang ketiga, 6 dikali 2 hasilnya 12, sehingga pembilangnya juga harus dikali 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah dapat ya pecahan dengan penyebut yang sama, sehingga kita dengan mudah bisa membandingkan ketiga pecahan ini. Kita baca lagi ya satu persatu pernyataannya. Pernyataan yang pertama, pizza yang sudah dimakan Mirna lebih banyak daripada Rifa. Nah, kita lihat ya, Mirna itu memakan 8/12. Kemudian Rifa itu memakan 9/12. 8 itu lebih kecil dari 9/12. Artinya pernyataan ini salah, karena yang benarnya adalah Rifa memakan lebih banyak pizza daripada Mirna. Oke, sekarang kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Doni dan Mirna memakan pizza sama banyak. Di sini udah langsung kelihatan ya adik-adik, Mirna memakan 8/12. Kemudian Doni juga memakan 8/12, sehingga pernyataannya benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, Rifa menyisakan pizza paling sedikit. Nah, kita tahu ya, Rifa memakan pizzanya 9/12-nya. Sedangkan Mirna dan Doni itu memakan 8/12. Berarti 9 lebih besar dari 8/12. Kita bermain logika ya. Secara logika, ketika sudah memakan bagiannya paling banyak, artinya sisanya pasti paling sedikit. Jadi pernyataannya benar ya adik-adik. Kita centang di kolom yang benar. Gitu ya adik-adik, mudah kan? Oke, kita lanjut soal yang nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini masih materi tentang bilangan. Nah, ini bentuk soalnya pilihan ganda ya. Kakak bacain dulu soalnya. Pada pasangan manakah bilangan 31/4 lebih besar dibandingkan bilangan pertama dan lebih kecil dari bilangan kedua? Nah, dari pernyataan di soal bisa ditulis seperti ini ya. 31/4. Di sini ada bilangan pertama. Yang ini ya. Kemudian di sini ada bilangan kedua. Nah, dari pernyataan di soal, bilangan 31/4 ini lebih besar dibandingkan bilangan pertama. Berarti dengan kata lain, bilangan pertama itu lebih kecil dari 31/4. Kemudian dan lebih kecil dari bilangan kedua. 31/4 lebih kecil dari bilangan kedua. Nah, bisa dituliskan seperti ini ya adik-adik. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, langkah pertama yang paling mudah adalah dengan mengubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Jadi 3 dikali 4 ditambah 1. Berarti hasilnya 3 dikali 4, 12 ditambah 1, 13/4. Seperti itu. Nah, langkah berikutnya adalah karena ini pilihan ganda,
adik-adik bisa mencoba aja memasukkan satu persatu dari pilihannya. Kita lihat ya, pilihan yang pertamanya itu bilangan pertamanya adalah 15. Kita tulis di sini aja ya biar kelihatan. 15/4. Nah, di sini penyebutnya sudah sama ya adik-adik. Berarti kita bisa dengan mudah membandingkan bahwa 15 itu lebih besar dari 13/4. Berarti pilihan A salah karena harusnya lebih kecil. Nah, sekarang kita lihat yang pilihan B. Bilangan pertamanya itu 31/2. Karena ini pecahan campuran, jadi kita harus ubah dulu ke pecahan biasa. Hasilnya 7/2 ya. 2 dikali 3, 6 ditambah 1, 7/2. Nah, untuk membandingkan berarti harus disamakan dulu penyebutnya. Karena penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga dikali 2. 7 dikali 2, 14. 2 dikali 2, 4. Nah, kita bisa dengan mudah membandingkan 14/4 itu lebih besar dari 13/4. Nah, ini juga masih salah ya, karena yang diminta lebih kecil. Kita lanjut ke pilihan yang C. Nah, pilihan C ini bisa langsung dibandingkan. Kenapa? Karena bilangan pertamanya 3, ini sudah otomatis lebih kecil dari 3/1/4. Kenapa? Karena bisa ditulis 3 lebih kecil dari 3 ditambah 1/4. Berarti bilangan paling kanan itu lebih besar 1/4 dibanding bilangan yang kiri. Berarti bilangan yang pertamanya udah benar ya untuk pilihan C. Kita cek bilangan yang keduanya. Bilangan yang keduanya adalah 7/2. Kita samakan penyebutnya. Berarti ini dikali 2 penyebutnya, pembilangnya juga dikali 2. Hasilnya 14/4. Nah, jika dibandingkan dengan 13/4, tentu saja 14/4 ini lebih besar dari 13/4. Cocok ya, bilangan pertama lebih kecil, bilangan kedua lebih besar. Berarti jawabannya yang C. Kita tidak usah menghitung yang D ya, karena sudah dapat jawabannya. Oke, seperti itu ya adik-adik, mudah kan? Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Putu mempunyai 4 balok bilangan. 6, 9, 1, 5. Bilangan terbesar yang dapat disusun Putu dari keempat balok tersebut adalah, nah adik-adik, untuk menjawab soal seperti ini, berarti kita tuliskan dulu ya. Ada bilangan 6, 9, 1, dan 5. Karena ini jumlahnya 4 digit, sehingga kalau kita hubungkan dengan nilai tempat, berarti ini ada ribuan, kemudian ratusan, puluhan, dan satuan. Sekarang yang ditanyakan adalah bilangan terbesar. Secara logika, ketika ditanyakan bilangan terbesar, maka bilangan yang harus ditempatkan di ribuan adalah bilangan yang paling besar. Dari keempat bilangan ini yang paling besar adalah 9, sehingga 9 ditempatkan di ribuan. Nah, berurut ya, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti di ratusannya bilangan 6, di puluhannya bilangan 5, kemudian di satuannya bilangan 1. Sehingga kita mendapatkan jawabannya 9.651. Kita tuliskan ya jawabannya di sini. Mudah kan ya adik-adik? Sekarang kita baca soal yang B. Bilangan terkecil yang dapat disusun Putu dari keempat balok tersebut adalah, nah kalau yang A kan ditanya yang terbesar, kalau yang B terkecil, berarti kebalikannya ya. Di sini ada 4 digit, berarti dari yang terkecil. Bilangan yang terkecil itu
berurut dari yang terkecil ke yang terbesar. Berarti di ribuannya bilangan 1, di ratusannya bilangan 5, di puluhannya bilangan 6, dan di satuannya bilangan 9. Sehingga kita bisa mengetahui jawabannya. Jadi jawabannya 1569. 1569. Seperti itu ya adik-adik. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan C. Jumlah bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah, nah ini sudah semakin gampang ya adik-adik. Kita sudah mengetahui tadi bilangan terbesarnya 9651. Kemudian bilangan terkecilnya 1569. Kita jumlahkan ya. 1 ditambah 9, 0, tambah 1 ke sini 12, tambah 1 ke sini 12, tambah 1 ke sini 11. Nah, jadi penjumlahan antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil adalah 11.220. Kita isikan ya. 11.220. Oke. Sekarang kita jawab pertanyaan yang D. Pertanyaan yang D adalah selisih antara bilangan terbesar dan bilangan terkecil. Kalau yang C tadi dijumlahkan, kalau yang D sekarang dikurangkan ya. 9.651 dikurangi 1.569. 1 dikurangi 9 nggak bisa ya, pinjam dulu 1 dari 5, berarti hasilnya 2. Kemudian ini 14 dikurangi 6 hasilnya 8. 5 dikurangi 5 0, 9 kurangi 1 8. Jadi hasilnya 8.082. Kita tuliskan ya, 8.082. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gampang kan? Yuk sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Soalnya seperti ini ya adik-adik. Pada acara kenaikan kelas, panggung hiburan dihiasi lampu-lampu. Lampu hijau menyala setiap 5 detik. Lampu merah menyala setiap 8 detik. Dan lampu kuning menyala setiap 10 detik. Selama 30 detik pertama, pada detik keberapakah lampu merah akan menyala? Berilah tanda centang pada jawaban yang benar. Ini soalnya bentuk pilihan ganda kompleks ya, jadi adik-adik bisa mencentang lebih dari 1. Kakak tuliskan lagi ya pernyataan yang ada di soal. Yang pertama tadi lampu hijau itu menyala setiap 5 detik. Kemudian lampu merah ini menyala setiap 8 detik. Kemudian lampu kuning menyala setiap 10 detik. Nah, soal ini merupakan aplikasi dari KPK dalam kehidupan sehari-hari ya adik-adik. Yang ditanyakan tapi hanya lampu merah. Pada detik keberapakah lampu merah akan menyala? Untuk 30 detik pertama. Berarti kita hanya mengerjakan yang lampu merahnya saja ya. Kita cari kelipatannya. Kelipatan dari 8 adalah 8. 8 ditambah 8 16. 16 ditambah 8 24. 24 ditambah 8 32. Sudah stop ya adik-adik, karena di soal itu yang ditanyakan hanya 30 detik pertama. Berarti 32 ini tidak termasuk ya. Nah, berarti jawabannya tadi 8, kemudian 16 dan 24. Nah, seperti itu ya adik-adik. Gampang kan? Oke adik-adik, kita lanjut ke soal nomor 5 ya. Kalau tadi dari nomor 1 sampai nomor 4 itu soalnya tentang bilangan semua ya. Untuk nomor 5 ini kita masuk ke materi tentang geometri. Kakak bacakan dulu soalnya ya. Eni memotong gambar 1 sepanjang garis putus-putus sehingga dia mempunyai 2 persegi panjang.
Jika Eni menggunakan dua persegi panjang untuk membuat gambar dua, maka kesimpulan yang benar tentang luas dan keliling pada gambar 1 dan gambar 2 adalah, nah berarti di sini adik-adik ditanyakan luas dan keliling untuk gambar 1 dan gambar 2. Adik-adik sudah tahu ya bahwa gambar 1 itu gambar persegi, gambar 2 adalah gambar persegi panjang. Untuk menghitung luas dan kelilingnya, kita bisa saja tidak menggunakan rumus. Caranya untuk menghitung luas, kita menghitung jumlah atau banyaknya persegi satuan. Nah, kita hitung dulu luas untuk gambar 1 ya adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti untuk luas gambar 1 itu adalah 16 cm persegi. Nah, bagaimana dengan gambar 2? Sama ya, kita hitung banyaknya persegi satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, ternyata luas untuk gambar 2 juga sama, 16 cm persegi. Nah, sekarang bagaimana untuk menghitung kelilingnya? Kita hitung saja ya persegi satuan yang mengelilingi kedua gambar ini. Untuk yang gambar 1 dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nah, berarti keliling untuk gambar 1 itu adalah 16 cm. Nah, bagaimana keliling untuk gambar 2 atau keliling dari persegi panjang? Dengan cara yang sama ya. Kita bisa mendapatkannya, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ternyata keliling untuk persegi panjang atau gambar 2 adalah 20 cm. Nah, berarti dari sini sudah bisa disimpulkan ya adik-adik, dari kedua gambar ini memiliki luas yang sama tetapi kelilingnya berbeda. Berarti jawabannya yang C. Luas daerahnya sama tetapi kelilingnya berbeda. Misalnya adik-adik penasaran nih, aku mau pakai rumus aja soalnya aku tahu rumus luas untuk persegi dan persegi panjang, kemudian aku tahu juga rumus untuk keliling persegi dan persegi panjang. Kita coba ya. Luas untuk persegi atau gambar 1 itu sisi kuadrat ya, seperti itu. Nah, kita tahu sisinya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Jadi 4 kuadrat sama dengan 4 dikali 4, hasilnya 16 gitu. Kemudian untuk luas gambar 2, karena ini bentuknya persegi panjang, rumusnya adalah panjang dikali lebar. Nah, panjangnya ada berapa? Panjangnya 8 ya. 8 dikali lebarnya 2. Hasilnya 16. Gitu. Kemudian untuk kelilingnya. Keliling gambar 1 atau keliling persegi itu rumusnya 4 dikali S. Tadi S-nya 4 ya. Berarti 4 dikali 4 hasilnya 16. Nah, keliling untuk gambar 2,
Karena persegi panjang, rumusnya 2 panjang ditambah lebar. Jadi sama dengan 2 panjangnya tadi 8, lebarnya 2. Sama dengan 2, 8 tambah 2, 10. 2 dikali 10 sama dengan 20. Nah, hasilnya sama kan adik-adik? Dengan menggunakan rumus dan tanpa menggunakan rumus. Jadi silakan adik-adik mau pakai cara yang mana. Yuk sekarang kita bahas soal nomor 6 ya adik-adik. Soalnya seperti ini. Pak Bona memiliki 4 petak tanah yang luasnya masing-masing 3/4 hektar, 50 dekameter persegi, 20 are, dan 100 meter persegi ya, di sini hilang meter perseginya. Yang ditanyakan luas tanah Pak Bona seluruhnya adalah titik-titik meter persegi. Nah, soal ini termasuk soal untuk mengkonversi satuan luas ya adik-adik. Nah, sekarang kakak tulis dulu tangga satuannya ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di sini ada kilometer persegi, hektometer persegi, kemudian dekameter persegi, meter persegi, desimeter persegi, kemudian sentimeter persegi dan milimeter persegi. Nah, karena ini satuan luas, jadi kalau turun satu tangga ini dikali 100. Sebaliknya, kalau naik satu tangga ini dibagi 100. Nah, karena di soal juga ada konversi hektar dan are, kita tahu bahwa 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi. Kemudian 1 are sama dengan 100 meter persegi. Nah, kita udah tahu ya di sini untuk konversi satuannya, kita langsung ubah dari soal yang ditanyakan ke satuan meter persegi. Untuk yang pertama, 3/4 hektar itu sama dengan 3/4 dikali 1 hektar sama dengan 3/4. Konversi 1 hektar ke meter persegi itu 10.000. Jadi 3/4 dikali 10.000. Ini bisa dicoret ya. Jadi 2.500 ya. 3 dikali 2.500 itu 7.500. Kemudian yang kedua adalah 50 dekameter persegi. Nah, ini sama dengan 50 dikali 1 dekameter persegi. Nah, kita lihat di tangga 1 dekameter persegi ke meter persegi ini turun 1 tangga ya. Berarti dikali 100. 50 dikali 100 sama dengan 5.000. Oke, kemudian yang ketiga 20 are. Artinya 20 dikali 1 are. 20 dikali tadi 1 are itu sama dengan 100 meter persegi. 20 dikali 100 hasilnya 2.000. Nah, yang terakhir ini sudah 100 meter persegi. Jadi langsung di sini ya, 100 meter persegi. Karena yang ditanya luas tanah Pak Bona seluruhnya, jadi kita tinggal langsung menjumlahkan. Itu ya, 0, 0, 5 ditambah 1, 6,
7 tambah 5 12 ditambah 2 14. Jadi jumlah seluruhnya adalah 14.600 meter persegi. Kita tulis jawabannya ya adik-adik. Jadi jawabannya kita dapat 14.600. Gitu ya adik-adik. Masih bisa mengikuti kan? Oke adik-adik, sekarang kita lanjut ke soal nomor 7 ya. Andi rutin berlari tiap pekan. Dia berlari dengan jarak tempuh yang sama tiap pekannya. Tabel berikut menunjukkan total jarak yang telah ditempuh Andi. Jadi ada tabelnya ya. Kemudian kalimat matematika yang menyatakan total jarak yang telah dia tempuh pada akhir pekan kelima adalah. Nah, soal ini termasuk soal tipe pola bilangan ya adik-adik, sehingga untuk menyelesaikannya adik-adik harus mencari pola bilangan dari bilangan-bilangan yang diketahui. Kakak buat dulu tabelnya ya. Nah, di sini ada bilangan 2 dengan bilangan 12. Nah, kita harus bisa menduga 12 ini perkalian dari 2 dikali 6. Duanya dari mana? Duanya dari sini ya yang diketahui. Nah, kemudian yang kedua 4 dan 24. Nah, sekarang dengan pola yang sama seperti yang pertama, berarti 4 dikali berapa? Supaya didapatkan hasilnya 24. Berarti 4 dikali 6. Nah, kita langsung ke yang keempat ya. Ada 6 dan 36. Nah, ini juga berarti sama. 6 dikali berapa? Supaya mendapatkan hasil 36. Supaya mendapatkan hasil 36. Berarti 6 dikali 6. Nah, dari sini berarti sudah terlihat ya polanya. Berarti bilangan yang pertama itu harus dikalikan dengan angka 6. Berarti dengan mudah kita bisa mendapatkan untuk titik-titik di 5. Jadi 5 dikali 6 hasilnya 30. Berarti jawabannya yang B. 5 dikali 6 sama dengan 30. Gitu ya adik-adik. Nah, oke, kita lanjutkan ke nomor 8. Ini masih soal yang sama dengan nomor 7 ya, soalnya tentang pola. Kalender Starla tidak sengaja sobek sehingga tampak sebagai berikut. Nah, bisa dilihat ya di gambarnya. Potongan sobekan kalender tersebut hilang. Bantulah Starla dengan memberikan tanda centang pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita lihat pernyataan yang pertama. Hari Rabu minggu keempat adalah tanggal 25. Nah, kita lihat di gambar kalendernya ya. Di minggu pertama itu hari Rabu tanggal 4. Kemudian minggu kedua adalah tanggal 11. Kalau kita tidak tahu bahwa satu minggu itu 7 hari, berarti bisa tahu dari sini ya. 11 dikurangi 4 sama dengan 7. Nah, berarti untuk minggu ketiga, karena sudah tersobek kalendernya, jadi kita tidak tahu minggu ketiga itu berapa. 11 ditambah 7. Dari sini ya 7-nya. Jadi 18. Kemudian yang ditanya minggu keempat. Minggu keempatnya 18 ditambah 7. Hasilnya 25. Berarti pernyataan yang pertama benar ya. Hari Rabu minggu keempat adalah tanggal 25. Kemudian pernyataan kedua, tanggal 24 bertepatan dengan hari Senin. Ini kita udah tahu ya, tanggal 25 itu hari Rabu. Berarti kalau mundur Rabu, Selasa, Senin.
tanggal 25 Rabu, berarti Selasa tanggal 24, Senin tanggal 23. Nah, pernyataan yang kedua berarti salah karena harusnya hari Senin itu tanggal 23 atau tanggal 24 itu bertepatan dengan hari Selasa. Oke, sekarang untuk yang pernyataan ketiga, hari Sabtu berturut-turut bertepatan dengan tanggal 7, 14, 21, dan 28. Nah, ini sama ya pengerjaannya dengan yang menentukan hari Rabu. Karena satu minggu itu sudah diketahui 7 hari, minggu pertama itu hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 7. Berarti untuk minggu keduanya 7 ditambah 7 sama dengan 14. Kemudian untuk minggu ketiganya 14 ditambah 7. Hasilnya 21. Kemudian untuk minggu keempat, sebentar ya, M-nya jelek. Minggu keempat 21 ditambah 7, hasilnya 28. Berarti hari Sabtu berturut-turut itu 7, 14, 21, dan 28. Berarti benar ya pernyataannya. Itu adik-adik, mudah kan? Nah, adik-adik, sekarang kita sudah sampai di soal nomor 9 ya. SD Makmur hendak membuat produk daur ulang dari botol bekas. Siswa kelas 1 sampai kelas 6 ditugaskan membawa botol bekas masing-masing dari rumahnya. Diagram gambar berikut ini menunjukkan banyak botol bekas yang terkumpul untuk setiap kelasnya. Seperti ini ya diagram gambarnya. Nah, keterangannya, satu gambar botol bekas itu mewakili 10 buah botol bekas. SD Makmur hendak membuat produk daur ulang yang membutuhkan 500 botol bekas. Berdasarkan data yang disajikan, tentukanlah apakah pernyataan berikut ini benar atau salah dengan memberikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Ini juga sama ya, tipe soalnya pilihan ganda kompleks. Pernyataan yang pertama, botol bekas yang dikumpulkan cukup untuk membuat produk daur ulang. Pernyataan yang kedua, tiap kelas harus mengumpulkan 12 botol bekas lagi supaya produk daur ulang bisa dibuat. Kemudian pernyataan yang ketiga, tiap kelas harus mengumpulkan 13 botol bekas lagi supaya produk daur ulang bisa dibuat. Oke adik-adik, sekarang kita bahas satu persatu ya. Pernyataan yang pertama, botol bekas yang dikumpulkan cukup untuk membuat produk daur ulang. Untuk mengetahui jawaban pernyataan yang pertama, berarti kita harus menghitung dulu dari diagram gambar berapa banyak gambar botol bekas yang disajikan untuk tiap kelas, kemudian dikonversikan dengan dikali 10 karena satu gambar botol bekas itu mewakili 10 buah botol bekas. Kita hitung ya sama-sama. Untuk kelas 1, gambar botol bekasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya, berarti 8 dikali 10 sama dengan 80. Nah, untuk yang kelas 2, ini gambar botol bekasnya ada 1, 2, 3, 4, dan setengah. Ya, sehingga totalnya 4,5 dikali 10. Jadi 45. Kemudian untuk kelas 3 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama dengan kelas 1 ya, ada 8 botol bekas, berarti 8 dikali 10, 80. Kemudian untuk kelas 4-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, setengah ya.
berarti 8,5 dikali 10 sama dengan 85. Nah, untuk kelas 5-nya 1, 2, 3, sebentar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan setengah. Jadi 6,5 sama dengan 6,5 dikali 10 sama dengan 65. Nah, kemudian untuk kelas 6-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 botol bekas. 7 dikali 10 sama dengan 70. Nah, masing-masing kelas sudah kita dapatkan ya. Sehingga kita totalkan seluruhnya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jumlahnya adalah 15, 5 bawah 1, 9, 13, 21, 29, 35, tambah 7, 42. Jadi total botol bekas yang terkumpul dari kelas 1 sampai kelas 6 ada 425. Nah, kita lihat di soalnya. Hendak membuat produk daur ulang yang membutuhkan 500 botol bekas. Ternyata yang dibutuhkan adalah 500 botol bekas. Berarti pernyataannya salah ya. Karena yang didapatkan hanya 425 botol bekas. Sekarang pernyataan yang kedua. Tiap kelas harus mengumpulkan 12 botol bekas lagi supaya produk daur ulang bisa dibuat. Nah, kita sudah ada 425 botol bekas. Nah, kalau ditambahkan dengan 12 botol bekas untuk masing-masing kelas, dan kelasnya itu berarti ada 6 kelas ya, dari kelas 1 sampai kelas 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti 12 dikali 6. 6 dikali 2, 12, 72 ya. Berarti 425 ditambah 72. Ini hasilnya 794. Masih kurang karena hasilnya baru 497. Berarti ini juga jawabannya salah. Kemudian pernyataan yang ketiga. Tiap kelas harus mengumpulkan 13 botol bekas lagi supaya produk daur ulang bisa dibuat. Nah, berarti ini 13 dikali 6. 6 dikali 3, 8, 78. Nah, 425 ditambah 78. Hasilnya 305. Nah, hasilnya 503. Berarti ini pernyataannya benar karena sudah lebih dari 500 botol bekas yang dibutuhkan. Begitu ya adik-adik, mudah kan? Wah, tidak terasa ya adik-adik, kita sampai ke soal yang terakhir. Nah, soal ini tentang ketidakpastian ya adik-adik. Di sini soalnya Ryan mempunyai 9 kaos dengan warna yang beragam, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Jika Ryan mengambil kaos tersebut tanpa melihatnya, kemungkinan 2 warna kaos yang akan diambilnya adalah warna. Nah, untuk mengerjakan soal ini, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh adik-adik adalah dengan menghitung berapa banyak jumlah kaos warna hijau yang dimiliki oleh Ryan, warna merah, kemudian warna biru dan warna ungu. Yuk kita lihat ya di sini. Untuk yang warna hijau, Ryan memiliki 1, 2, 3 kaos ya. Kemudian untuk yang warna merah 1, 2, 3. Ternyata jumlah kaos yang warna hijau dan warna merah yang dimiliki oleh Ryan sama ya, masing-masing 3. Kemudian untuk yang warna biru. Yang warna biru di sini ada 1, kemudian 2. Nah, warna ungu ada 1 ya.
Kita cek ya, benar enggak? Jumlahnya 9, 3 tambah 3, 6, 7, 8, 9. Sudah benar ya? Nah, untuk menjawab kemungkinan dua warna kaos yang akan diambilnya adalah berarti kemungkinan terbesar yang akan diambil adalah yang jumlahnya paling banyak. Nah, di sini yang jumlahnya paling banyak itu ada 2, yaitu hijau dan merah. Masing-masing jumlahnya 3. Jadi langsung jawabannya yang mana? Yang merah dan hijau. Yang D. Nah, adik-adik, karena semua soal sudah terisi, jadi kita langsung mengklik kirim supaya bisa terekam. Nah, muncul kan ya, jawaban Anda telah direkam. Gitu ya adik-adik, gimana? Mudah kan? Semakin semangat kan untuk bisa mengerjakan AKM numerasinya nanti? Selamat berjumpa kembali di pembahasan AKM numerasi selanjutnya. Dadah! Menarik kan videonya? Mau bahas soal apa lagi? Tulis aja soalnya di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share videonya. Nyalakan juga lonceng notifikasinya biar kamu gak ketinggalan video-video selanjutnya.